ketemu lagi di sharing session online yang sebelumnya sudah kita lakukan beberapa kali ya, dan sudah kita upload juga hasilnya. Masih di tengah pandemi dan kita masih terus berdoa, dikencengin doanya, semoga aja pandemi ini segera selesai, segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala gitu ya. Di sini sekarang ini tempat saya mengadakan live Instagram. Kondisinya lagi hujan, jadi kalau misalnya kedengaran suara rintik-rintik hujan, mohon maaf ya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeraskan suara biar audionya tetap kedengaran. Oke, kali ini kita mau sharing dan mendengarkan cerita dari salah seorang teman tentang topik yang menarik banget, yang mungkin buat teman-teman yang baru mau kuliah juga perlu ya dipertimbangkan untuk jangka panjangnya gitu. Meskipun ini pembahasannya adalah kuliah tapi jenjang S2. Mau apa sih setelah kuliah S2? Ini pertanyaan yang penting, hi friends, karena saya pribadi juga sempat mengalami kegalauan gitu ketika ditanya, ketika mengutarakan keinginan untuk S2, kemudian ditanya, emang setelah S2 mau apa? Iya ya, mau apa ya setelah S2? Bahkan ada yang bilang kalau abis S2 ternyata masih gitu-gitu aja sama dengan kayak lulus S1 ya buat apa? Nah itu, ini ada teman yang mau sharing tentang setelah apa sih? Setelah S2 mau apa sih? Kayak gitu, langsung aja ya. Saya mau invite dulu, orangnya udah standby dari enak ya kalau ada teknologi kayak gini, kita bisa sharing dari lintas kota bahkan lintas negara. Mungkin dia adalah salah satu penggawa Hai Kampus juga, sebenarnya orang lama ya. Nama lengkapnya Riza Roydila, tapi kita manggilnya Kak Dila. Dia ini lulusan S1 Ilmu Komunikasi UNER. Kemudian, nah, di join. Hai. Halo. Halo. Baru aja lagi memperkenalkan diri ya. Mungkin disiap sinyalnya ataupun posisinya yang PW. Kak Dila ini setelah lulus S1 sempat jadi ya di Surabaya, terus habis itu dapat rezeki, dapat beasiswa LPDP, kemudian melanjutkan S2 International Multimedia Journalism di Newcastle University UK. Luar biasa sekali, dan sudah menyelesaikan studinya, kemudian kembali ke Indonesia, stay di Jakarta, menjadi jurnalis di salah satu media cetak. Itu skalanya apa ya, nasional ya ininya ya, media cetaknya ya, nasional. Nasional, tapi tapi karena kebetulan medianya bahasa Inggris, jadi readership-nya mungkin juga ada internasional juga gitu. Oh, I see. Ya, jadi disebut aja beliau ini kerjanya di Jakarta Post. Wah, luar biasa. Pasti banget ini bahasa Inggrisnya, berarti saya harus pakai bahasa Inggris atau gimana nih? Nggak usah pakai bahasa Jawa aja, kayak dulu. Oh, pakai bahasa Jawa. Inggih Doro. Gitu ya. Kak Dila udah ini ya, stabil suara dan sinyalnya kedengeran jelas? Udah. Iya, udah kedengeran. Aku bisa dengar suaraku nggak? Ya, denger juga kok. Okay. Aduh, Hai Kampus. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu lah. Ini kan lama nggak ngobrol ya, Kak Dila ya. Sekarang kesibukannya apa sih selain bekerja sebagai seorang jurnalis di media cetak dan sebagai seorang istri? Kesibukannya apa? Oke, kesibukannya apa ya? Kalau setiap hari sekarang ya masih kerja aja. Alhamdulillah ini udah menginjak tahun ketiga aku gabung sama Jakarta Post. Jadi ya kesibukannya setiap hari ya menulis untuk The Jakarta Post. Masih itu sih mayoritas masih sibuk nulis. Dah gitu aja. Kalau yang lain karena mungkin yang paling major itu aja sih, masih kerja buat The Jakarta Post. Udah itu aja. Kesibukannya apa lagi coba? Mau aktif di Hai Kampus sebenarnya.
Oh, oke. Ditunggu keaktifannya. Oke, oke, oke. Eh, Jadi kesibukannya ya jadi jurnalis aja udah sibuk banget ya. Jadi nggak bisa nambah-nambah iya, kesibukan, kayak. betul, 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 betul. Dan kayaknya karena sekarang kerja jadi jurnalis, kemudian S2-nya waktu itu di International Multimedia Journalism juga kan, kemudian ya kok menghilang. S1-nya juga di Ilmu Konsep. Komunikasi UNER, sepertinya memang linear sekali gitu ya, dan ilmunya sangat kepake ya, ilmu S1 ataupun S2-nya di karir yang sekarang Kak Dila. Ini pertanyaan yang menarik sih sebenarnya. Tapi kalau buat aku pribadi, apapun yang aku pelajari di apa pas master tuh, baik yang sifatnya akademis ataupun non akademis itu menurut aku berguna-berguna aja. Halo, halo, Iya, halo. halo, Ini kok banyak halo. yang masuk ya, teman-temanku ada yang lihat tuh banyak. Bisa dengar suaraku? Kak Dila, sorry banget tadi sempet ke pause karena sinyal tiba-tiba Heeh. error, Heeh. hilang, hilang. Dengar, dengar, dengar. Tapi Heeh. tadi sempat ke pause karena sinyal Oke. tiba-tiba hilang. Jadi diulangin nih. Diulangin ya, boleh ya, diulangin ya. Oke. Tadi pertanyaannya kan, apakah ilmu S2 itu kepake banget di karir yang sekarang, S2 dan S1 deh. Oke, pertanyaan yang menarik, karena buat aku pribadi sebenarnya apapun yang aku pelajari di waktu master kemarin, baik yang sifatnya akademis atau yang sifatnya non akademis itu menurut aku berguna berguna banget buat diri aku sendiri karena pas S2 juga banyak banget pengalaman yang aku dapat, terus juga nggak cuman pengalaman dari sisi akademis aja sih, tapi juga yang bersifat kayak self development gitu. Jadi buat aku sih ya pastinya berguna-berguna aja dan kepake-kepake aja gitu. Pakai aja ya, luar biasa. Iya. Tapi ada bedanya nggak sih S1 dengan S2? Maksudnya ketika barusan lulus S1 dengan barusan lulus S2, itu secara psikologis mungkin atau secara um, praktek ilmunya itu ada bedanya nggak? Menurut aku ada pastinya beda. Karena jujur pas S2 itu pastinya lebih banyak skill sama pengetahuan yang kita dapat ya. Ini normatif banget sih sebenarnya, tapi emang itu yang terjadi gitu loh. Dan kemudian yang paling beda itu networking. Kalau misalnya dulu S1 waktu di UNER, oke kita punya banyak networking, tapi uh, masih Indonesia aja, teman-teman Indonesia. Tapi setelah S2, jujur memang membuka jaringan ke internasionalnya sih, karena kita pun juga dapat teman-teman yang dari berbagai negara juga, dan mereka juga kayak punya profesi yang berbeda-beda, yang itu kadang-kadang juga berguna juga untuk kita ke depannya mungkin kalau misalnya mereka ternyata ada kesempatan apa yang bisa dibagi ke kita kayak gitu. Jadi networking itu pasti itu yang bikin beda. Kemudian di S2 itu bedanya banyak banget perspektif baru yang aku dapat yang beda pastinya dari S1 karena yaitu tadi karena kita ketemu dengan banyak orang dengan background yang lebih bermacam-macam dari negara yang berbeda-beda, itu mereka juga ngasih banyak sekali input atau perspektif baru dalam berbagai hal gitu. Dan secara pribadi aku sendiri pas aku lulus S1 sama pas aku lulus S2 buat kepercayaan diriku ya, aku merasa pas lulus S2 lebih percaya diri aja sih karena itu banyak merubah aku secara pribadi gitu.
Karena kalau misalnya dulu aku tuh masih kayak malu-malu, ngomong malu, atau setelah S2 lumayan itu semua, aku bisa overcome itu semua dan bisa lebih lebih baik lagi mungkin. Ya, 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 ya. Ya gitu dia. Jadi self confidence-nya itu meningkat gitu ya, dan networking Ya. tadi lebih banyak gitu. Mm-mm. Tapi kalau Ini dari gelap sisi banget ya. psikologi sendiri, gimana? Kelihatan gelap banget ya. Emang sih Kayak cuma gelap belakangnya, mungkin uh, lampunya dinyalain. udah sih, Udah nyala ya? mudah. Berarti Ya emang udahlah. nuansa ininya rumahnya kayaknya ya yang gelap ya. Oke. Iya. Gak masalah, wajahnya masih tetap kelihatan cantik kok. Iya. Kayak kepalanya doang gitu, nggak ada badannya. Iya memang, memang ini Oke. bawahnya daster ini, atasnya aja berjilbab. Iya. Iya iya. Kelihatan Tapi kepalanya doang. secara Ya. secara psikologis atau secara apa namanya mentalnya gitu ya, lebih ke beban mana sih Uh, lulusan S1 dengan lulusan S2? Kayaknya lebih ke beban S2 ya, jelas ya. ya pastinya ya, karena pasti orang-orang tuh kalau apalagi di Indonesia itu masih ekspektasinya masih, oh kamu lulusan S2 pastinya kamu akan 10 kali lebih lebih pintar atau lebih dari yang nggak S2. Tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu. Dia pastinya ada beban ekspektasi yang akhirnya lebih kita terima gitu. Cuman kenyataannya sebenarnya harus ditekankan bahwa S2 itu bukan sesuatu yang magic yang tiba-tiba akan merubah kamu menjadi orang yang 10 kali lipat lebih pintar atau 100 kali lipat lebih kaya, enggak kayak gitu. Tapi itu lebih ke untuk mengembangkan diri kita sendiri sih. Dan balik lagi pendidikan, aku selalu percaya kalau pendidikan itu investasi jangka panjang. Itu kayak misalnya kita tabungan pensiun atau tabungan tua gitu. Karena Ya. pada akhirnya itu akan bermanfaat juga. Walaupun kita setelah S2 juga bisa tiba-tiba oke, kita jadi 100 kali lebih kaya, itu nggak mungkin, atau 10 kali lebih pintar gitu, nggak kayak gitu juga. Oke oke, jadi pasti sedikit banyak berguna lah ya, banyak bergunanya lah ya pasti S2, dan ketika Banyak mau banyak banget. melanjutkan ke jenjang S2 pasti juga banyak sekali perkembangan gitu ya. Mm-mm. Betul. Kalau boleh tahu dulu sebelum melanjutkan S2 nih, halo, 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 ya. dengar ya? Kadila, halo, halo. Masih dengar? Masih dengar? Dengar dengar dengar. Halo, dengar. Iya Ya. dengar. Kalau Dengar boleh tahu dengar. dulu ketika mau, ah, kalau boleh tahu dulu ketika mau melanjutkan S2, pertimbangannya apa aja sih? Kenapa harus melanjutkan S2 waktu itu kan? Oke. Jadi sebelum S2 aku pernah bekerja juga di media di Surabaya gitu. Aku pernah kerja di radio, kemudian aku pernah kerja di sebuah surat kabar juga di Surabaya. Terus waktu itu aku pingin, dari dulu aku memang pinginkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Uh, Lebih spesifiknya aku pingin merasakan pendidikan S2 di luar negeri, karena aku pengen cari pengalamannya itu sendiri yang menurut aku pengen banget gitu. Kemudian di sisi lain, dari dulu aku pengen banget, setelah dari industri, aku memang cita-citaku itu yang aku simpen sampai sekarang pun, aku pengen bisa berkontribusi ke dunia pendidikan. Ya artinya aku pengen jadi dosen sebenarnya. Aku pengen bisa ngajar di bidang media sama jurnalisme, karena itu yang dari dulu aku kerjanya juga di situ gitu. Dan untuk jadi dosen pastinya kita harus pendidikannya harus lebih tinggi kan. Sebenarnya motif pertamanya adalah itu, karena aku memang ingin melanjutkan pendidikan, dan kedua aku pengen suatu saat aku pengen bisa berkontribusi di dunia pendidikan sebagai pengajar. Tapi ternyata setelah aku belajar S2 di sana, ada perspektif yang sedikit merubah cara berpikirku gitu.
di sana aku ketemu sama banyak sekali pengajar, profesor-profesor. Itu ternyata mereka memang secara akademis kuat, tapi ternyata industri atau background di lapangan mereka itu juga sangat kuat gitu. Dan itu sedikit merubah jalan hidupku ke depan, karena yang awalnya aku setelah lulus S2 pengennya langsung kayak oke, aku mau jadi dosen aja. Ternyata setelah tahu kalau misalnya di luar negeri itu banyak banget profesor-profesor atau pengajar-pengajar itu yang punya background yang sangat kuat di industri. Nah, itu akhirnya merubah merubah mindset aku dikit. Setelah lulus aku pengen balik lagi ke industri gitu. That's why aku sekarang join the Jakarta Post. Aku balik lagi ke industri, aku jadi wartawan lagi. Jadi orang-orang mungkin mikir dulu sebelum S2 jadi wartawan, sekarang jadi wartawan lagi kayak gitu. Tapi ya buat aku itu adalah langkah yang aku ambil untuk mencapai goalku selanjutnya gitu loh. Karena menurut aku itu nggak akan rugi di aku juga kalau aku udah punya background yang kuat di industri, terus juga aku punya background pendidikan yang lebih baik. Itu kan suatu saat nanti kalau akhirnya aku mencapai cita-citaku itu yang aku ingin berkontribusi di dunia pendidikan, itu akan berguna banget gitu. Dan sampai sekarang pun aku masih menyimpan keinginan untuk berkontribusi di dunia pendidikan. Dan itu goal aku selanjutnya. Jadi ini aku bekerja di sini juga untuk memperkaya aku, untuk memperkaya, bukan memperkaya secara materi ya, tapi memperkaya secara pengalaman industrinya itu, gitu. Terus ya udah itu dia backgroundnya kenapa aku pengen ambil S2 itu dia. Tapi setelah di industri juga cita-citaku yang itu yang aku pengen jadi pengajar itu masih aku pegang sampai sekarang. Dan itu insya Allah nanti akan. Iya. Ya, amin. Oh, Kadila, sebentar sebelum kita melanjutkan pertanyaan, mungkin Kadila boleh geser ke ruangan lain atau kemana biar sinyalnya nggak putus-putus. Ya? Oh gitu ya? Bukan terlalu gelap, kayak putus gitu. Sayang tadi obrolannya ada beberapa yang putus-putus. Bukan putus sama sekali. Aku konekin ke internet yang lebih bagus deh. Ya, boleh. Bisa dengar aku nggak? Dengar. Ini better. Oke. Better? Halo? Halo, ya? Halo? Ya, oke. Jadi tadi nangkepnya sepenangkapan saya tadi di awalnya kepengen dan harus S2 itu karena ada keinginan untuk terjun ke pendidikan, jadi dosen gitu ya. Yang mana menjadi dosen itu salah satu syaratnya ya harus berpendidikan tinggi S atau S2 kayak gitu kan. Ya, terus habis itu kebuka pikiran ternyata gak melulu jadi dosen kok, setelah S2 itu bisa juga terjun ke industri, dan industri pun juga butuh orang-orang dengan lulusan S2 kayak gitu ya. Sedikit ini ya benar, cuman lebih ke aku terjun ke industri lagi juga untuk memperkaya pengalaman lagi gitu, supaya nanti kalau misalnya aku akhirnya harus ngajar itu aku menjadi ada pengalaman banyak ya, menjadi pengajar yang nggak cuma tahu teori aja tapi juga tahu industri seperti apa kayak gitu. Ya karena waktu S2 aku ngelihat kayak pengajar-pengajar atau profesor-profesor di universitas yang di UK itu, mereka pasti background industrinya kuat banget. Jadi mereka nggak cuma jago teori, tapi mereka background industrinya kuat banget. Dan itu yang merubah mindset aku. Dari yang setelah lulus pengen kayak langsung jadi dosen itu, jadi aku berubah, aku pengen ke industri, balik lagi ke industri untuk memperkaya lagi gitu. Karena yang sebelumnya ngajar gitu ya. Betul. Oke. Jadi itu tuh, jadi berarti ini sekarang road to menuju dosen itu ya, maksudnya udah ini berarti udah mulai. Iya, tapi sebenarnya juga jadi lebih banyak terbuka peluang-peluang lain sih sebenarnya. Maksudnya memang goal aku masih itu, cuman
ini ternyata kayak sambil kita cari pengalaman tuh banyak banget jalan-jalan lain yang terbuka dan kesempatan-kesempatan lain yang terbuka juga gitu. Oke, ini di luar tujuannya Kak Dila sendiri ya, maksudnya di luar mimpi-mimpinya Kak Dila. Sebenarnya kita itu perlu nggak sih yang sudah lulus S1 melanjutkan ke S2? Buat aku pribadi, menurut aku melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi itu penting banget. Dan aku selalu men-encourage orang-orang terdekat aku, teman-teman aku, keluarga aku semuanya itu kalau kalau misalnya ada kesempatan untuk itu atau terbuka kesempatan untuk itu kenapa tidak gitu. Karena dengan kita sekolah lagi atau S2 itu nggak akan membuang apapun kok. Waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk kita bisa belajar lagi, untuk bisa kayak self development juga, itu tuh sangat menjadi hal yang sangat penting gitu loh. Dan itu privilege juga untuk kita kalau misalnya kita bisa atau ada kesempatan untuk itu, kayak misalnya sekarang kan banyak beasiswa juga ya, terus kenapa tidak dicoba gitu loh, karena yaitu dia 1 tahun 2 tahun untuk pendidikan yang lebih tinggi tuh nggak akan ngebuang apapun, waktu nggak akan terbuang karena pendidikan itu penting banget, itu investasi jangka panjang untuk kita sendiri gitu, dan penting banget nanti kalau kita ingin terjun ke masyarakat lagi untuk berguna ke masyarakat gitu. Kayaknya terlalu normatif Tapi ya, menurut tapi itu sih yang aku rasakan. ya, soalnya gini, yang saya bicarain di awal tadi ya, mungkin ada beberapa orang yang niat untuk S2-nya itu belum lurus-lurus banget. Maksudnya, aku Mm-mm. kepengen S2 setelah satu, aku kepengen S2 gitu. Kenapa kok kepengen S2? Ya, kepengen aja nanti dapat gelar master kayak gitu, atau ya kepengen aja, maksudnya setelah S1 ya kan memang harusnya S2 kan gitu. Atau Mm-mm. mungkin kalau misalnya dia apa namanya memburu beasiswa, itu ada yang iya biar bisa apa namanya ke luar negeri tapi Mm-mm. dibiayain dan lain sebagainya. Mm-mm. Belum ada tujuan konkret atau tujuan yang tanda kutip genah gitu ya ketika mau Mm-mm. lanjut ke S2. Menurut Kak Dila, orang seperti itu kayak gimana? Oke, tapi di sini aku nggak berusaha untuk menilai orang lain ya. Cuman kalau buat aku sendiri, saat kita pengen S2 itu kita harus tahu apa yang goal kita itu apa gitu. Dan menurut aku ya, jadi pertama niat itu harus diluruskan. Kalau aku pribadi, pengen aku pengen melanjutkan pendidikan karena aku memang ingin uh, aku punya mimpi-mimpi itu satu, kemudian aku pengen nambah pengalaman untuk perkembangan di karena kalau dengan kita udah tahu kita pengen goal kita apa niat kita apa, itu kita setelah lulus tuh kita akan tahu kita akan menuju ke sana gitu loh. Kalau cuman kayak aku pengen S2 karena pengen kabur dari kenyataan ini, misalnya nggak dapat kerja terus ya udah deh S2 dulu, itu biasanya ya karena sebenarnya setelah S2 itu ya seperti yang aku bilang tadi ya, itu nggak serta-merta bikin kita 10 kali lebih pintar atau bisa 10 kali lebih kaya. Karena saat kita lulus S2, kita masuk dunia kerja itu kita akan start over lagi. Kita masuk dengan orang yang sama, kita akan berkompetisi di level yang sama lagi gitu. Tapi jadi S2 itu lebih buat ke self development aja untuk pengembangan diri kita, dan balik lagi itu untuk investasi jangka panjang. Karena gimana untuk nanti ke depannya gitu. Jadi ya itu tadi niatnya diluruskan. Ya,
nggak denger. Halo, halo, halo. Halo, iya. Oke, Ya, udah. Nah, udah. setelah S2 biar bisa berguna, biar bisa sesuai dengan tujuan baiknya gitu, entah itu bekerja, entah itu Hmm, berkarya atau apapun hmm, itu. hmm. Um, itu menurut Kadila langkah apa sih yang harus dilakukan gitu selain memantapkan niat ya? Karena mungkin ada beberapa orang yang setelah S2 awal udah ngeplan nih, plannya A, B, C, D, E gitu kan. Kemudian S2 dan merasakan S2, aduh ternyata S2 kayak gini gitu. Dan setelah lulus sama dengan halnya S1, bingung mau ngapain. Akhirnya ya nggak tahu arahnya kemana kayak gitu. Menurut Kadila gimana? Biar beda dengan lulusan S1 gitu maksudnya. Halo? Ah, oke. Halo, 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 halo. Aduh, Kadilanya lab. Oke, kita coba invite lagi. Kayaknya sudah gila ya. Tunggu. Halo, ya ini lebih terang ya? Iya, mati ya tadi sinyalnya kayaknya. Iya, mati. Sinyalnya apa jelek? Ah, Oke, jatuh. sorry guys. Udah. Oke, oke, bisa diulang jawabannya ya tadi kalau misalnya udah jawab Kak, soalnya tadi jawab. Ini yang apa tadi ya? Oh, biar bisa berguna. Biar bisa berguna setelah S2. Oke. Kayak kayaknya kok sama gitu kayak S1 sama S1 nggak ada Hmm, bedanya. hmm. Sama bisnis gitu. Pertanyaannya biar bisa, oke, biar bisa berguna ya. Nah, Oke, sebenarnya itu dibalikin ke orang, ke setiap orang masing-masing ya. Tapi kalau buat aku pribadi, aku tuh percaya berguna itu adalah saat kita contribute to the society gitu. Dan untuk berkontribusi ke masyarakat tuh bisa banyak hal versinya. Kita volunteering pun juga berkontribusi gitu. Nah, menurut aku, saat ini yang aku lakukan, aku masih berkontribusi buat masyarakat karena aku, yaitu tadi aku bekerja di sebuah apa namanya media yang itu memberikan informasi ke masyarakat dan itu bisa apa namanya menjadi penjembatan antara pemerintah atau policy maker sama masyarakat. Ya itu adalah hal kecil yang mungkin bisa aku lakukan untuk sekarang. Balik lagi bahwa buat aku berguna itu adalah saat aku uh, terlibat di masyarakat atau melakukan sesuatu untuk masyarakat gitu. Dan nanti selanjutnya, makanya kenapa aku masih pengen lanjut, masih di mimpiku yang aku pengen berkontribusi ke pendidikan, karena ya berkontribusi ke pendidikan itu adalah salah satu bagaimana kita bisa berguna gitu. Karena untuk membagikan apa yang kita dapat, baik itu dari dunia akademis yang sebelumnya kita pelajari atau dari pengalaman kerja yang sebenarnya kita dapat, aku membagi lagi ke masyarakat dengan cara mengajar gitu. Itu cerita aku nanti. Gitu. Tapi sekarang gimana? Enggak, tapi sekarang dengan aku bekerja sebagai jurnalis, aku juga masih merasa I think aku ikut berkontribusi lah untuk masyarakat juga, yaitu dengan menulis informasi dan sebagainya. Gitu aja sih. Menyebarkan berita lah ya. Disapa tuh sama fansnya Riza. Enggak, itu teman. Iya, 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 karena dengan
di Kak Dila sekarang juga itu maksudnya bekal juga, bekal dulu Ah, planningnya Kak Dila sendiri yang mau jadi pengajar. mm. Ya ampun kakak, Kak Manda. Aduh, aku malu. Maaf ya, tadi sempat terganggu. Iya I'm ini sorry. better banget daripada yang tadi agak putus-putus suaranya agak repot. Semoga Iya, ini ya yang tadi iya. di. Oke, um, ada beberapa orang S2 itu dia tidak melakukan apa-apa. Maksudnya selain ya udah berhenti Nah, ya juga enggak gitu. Mungkin kebanyakan perempuan ya, kebanyakan langsung ya. Kemudian punya anak dan menjadi ibu rumah tangga kayak gitu sehingga S2-nya mungkin secara rata itu tidak dimaksimalkan kayak gitu. mm. Menurut Kadila sebenarnya apa ya tujuan S2 itu selain bekerja itu buat apa sih? Biar nggak sampai ada yang apa ya tidak melakukan apa-apa kayak gitu. Pertanyaannya berat banget ya. Oke, oke, oke. Eh, nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal kalau setelah S2 ada yang memilih untuk enggak, maksudnya tidak memilih untuk kayak misalnya jalur mainstream seperti bekerja atau jadi entrepreneur atau ya itu kenapa sebenarnya juga semua dibalikin ke orangnya masing-masing. Bagaimana cara dia mengartikan berguna atau memanfaatkan apa yang sudah dia dapat ke kehidupannya gitu. Karena aku di sini juga nggak mau kayak apa menilai bahwa orang ini setelah S2 nggak, misalnya dia tidak mengambil jalur mainstream dengan bekerja, itu apakah salah atau tidak. Aku nggak mau ini menyebut itu semua karena setiap orang pasti punya uh, alasan apakah apa yang mau mereka lakukan. Cuma balik lagi, kalau aku pribadi, menurut aku untuk berguna itu ya kita berbuat sesuatu untuk masyarakat. Dan itu bisa diartikan menjadi apapun. Jadi ya balik lagi ke orangnya sih. Kadang-kadang ya itu tadi niat dari awal kenapa kita harus ambil pendidikan lanjut itu juga harus apa namanya, kalau misalnya dari awal kita memang punya goal, oke, setelah ini aku pengen jadi ini atau aku pengen mimpiku setelah ini adalah ini, itu setelah lulus pun akan ada jalannya karena kita akan tertuju ke mimpi itu gitu dan kita akan meraihnya gitu. Jadi kalau di kasus aku kayak gitu. Cuman untuk teman-teman yang lain, misalnya mereka memilih untuk jalur-jalur yang lain yang bukan mainstream, uh, aku percaya semua orang di balik pilihannya itu pasti ada pertimbangannya sendiri dan ada alasannya. Dan as long as it is apa ya, mereka berbuat sesuatu untuk masyarakat, ya itu baik. Tapi ini kayaknya normatif banget ya. Tapi yang jelas aku pesennya sih, karena pendidikan S2 itu balik lagi, kalau di Indonesia itu masih hal yang itu privilege sih, kita dapat kesempatan untuk melanjutkan studi lanjut gitu. Karena banyak orang juga yang misalnya daftar beasiswa nggak keterima juga gitu. Dan kebetulan kita dapat gitu. Menurut aku itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, baik dalam saat kita sekolah ataupun setelahnya gitu. Itu aja sih. Kalau aku pribadi ya, menurut aku walaupun S2 nggak bikin aku 10 kali lebih kaya, itu aku mengakui itu baik-baik untuk self development aku sendiri. Karena itu tadi yang aku sebutin, aku networkingku lebih besar, lebih luas. Kemudian secara pribadi aku merasa aku tuh berkembang. Aku bukan seperti aku 3 tahun, 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu gitu. Aku udah, menurut aku berkembang gitu, dan itu udah cukup sih. Dan sekarang dengan kerjaanku sekarang aku masih bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat dan aku masih punya mimpi
ke depan untuk yang tadi aku sebutin, aku pengen berkontribusi ke dunia pendidikan dan aku akan memegang mimpi itu gitu. Gitu Oke. aja. Jadi buat orang-orang yang dari awal misalnya mau apply S2 kemudian nggak punya tujuan, nggak tahu deh, asal aja, pengen aja, ini kan nggak usah dilanjutin atau gimana? Eh, tapi aku selalu yakin sih, semua orang tuh yang apply S2 itu pasti ada mereka pasti punya tujuannya gitu. At least itu bisa mengembangkan diri mereka dan paling bagus memang kita bisa berkontribusi ke masyarakat dengan ilmu yang udah kita dapat, karena balik lagi kita dapat kesempatan S2 itu privilege, nggak semua orang itu bisa dapat juga gitu. Jadi ya lakukanlah yang terbaik. Apalagi S2-nya dengan beasiswa ya, seharusnya sih memang dimanfaatkan banget gitu kan. Ya betul sih ya. Tapi itu tadi aku di sini tidak akan menilai siapapun. Pokoknya buat aku semua orang punya pilihannya masing-masing. Tapi ya itu dia. Kalau niatnya dari awal baik, mungkin kamu juga akan tahu apa yang mau kamu lakukan. Ini kenapa teman-temanku banyak yang join ya? Tapi sempet nggak sih Kak Dila? Maksudnya sempet ada fase Kak Dila galau atau bingung sama S2 mau ngapain ya gitu? Atau nggak ada rencana? Alhamdulillah kalau di kasusku aku nggak merasakan itu, karena waktu aku masih S2 pun aku tahu gitu, aku pengen ini gitu. Awalnya aku pengen langsung pengen coba untuk di dunia pendidikan kan, tapi ternyata pas aku S2 ada perubahan mindset, aku pengen balik lagi ke industri, aku pengen memperkaya pengalaman aku di lapangan. Makanya dari aku mau lulus itu aku cari kesempatan, aku pengen balik lagi ke media. Aku Halo, buffering. diulangin, harus diulangin. Halo. Tadi nyampe ke industri, dulu sebelum dosen. Jadi waktu itu aku udah tahu mau ngapain intinya. Waktu sebelum aku lulus, karena aku pengen balik lagi ke industri, aku pengen memperkaya pengalaman aku di lapangan. Makanya sebelum lulus tuh aku udah cari tahu tuh, aku pengen daftar ke beberapa tempat gitu kan. Dan waktu itu aku lulus September 2017, Oktober 2017 aku udah di Jakarta Post. Jadi waktu itu emang plannya seperti itu, udah aku persiapkan. Gitu. Ya, ini mungkin ditiru juga. Sebelum lulus S2 sudah ada plan dan plannya itu sudah dijalankan dari menunggu selesainya S2 sehingga nggak ada jeda ketika lulus S2 tujuannya itu. Ya, kalau mau bisa seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin setelah lulus mau take a break dulu kan, mau mungkin 1 bulan, 2 bulan, itu juga nggak apa-apa sih. Cuman waktu itu karena kebetulan ada kesempatan, ya udah aku ambil aja, aku daftar gitu. Gitu. Ini dari tadi kita bahas S2 tapi belum termention ya S2-nya itu apa namanya? Apa gitu ya? Mandiri apa atau gitu? beasiswa. Sebenarnya sih tadi udah sempat diperkenalkan kalau ini adalah penerima beasiswa LPDP. Mungkin juga bisa di-share sedikit beasiswa LPDP itu beasiswa yang seperti apa sih? Kemarin soalnya kita udah sharing tentang beasiswa Erasmus. Nah, sekarang mungkin boleh sedikit beasiswa LPDP itu seperti apa? Oke, jadi kebetulan aku ngajutin pendidikan S2 dengan beasiswa, dan beasiswanya adalah beasiswa LPDP. Itu apa? Pada dasarnya itu adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk anak-anak Indonesia, bukan anak-anak sih, pokoknya semua warga Indonesia yang ingin melanjutkan master atau doktoral asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan ya. Dan menurut aku beasiswa ini cukup inklusif sih, karena mau kita dari background apapun ataupun kita dari daerah manapun, kita masih ada kesempatan untuk daftar itu asal kita memenuhi persyaratannya. Jadi buat aku ini bagus
bagus sih. Karena aku lihat kayak pas aku ketemu dia sama teman-teman internasional pun banyak banget kayak teman-teman dari internasional tuh ternyata juga beasiswa dari negaranya juga gitu. Jadi ya it's good. Waktu itu Terus beasiswa LPDP apa aja yang didapetin? Maksudnya fasilitasnya lah. Mungkin yang diburu kayak gitu tuh. iya, kalau LPDP sendiri menurut aku udah lengkap sih semua. Maksudnya mereka semuanya di cover oleh mereka mulai dari tuition fee atau biaya pendidikannya, terus juga living allowance untuk bulanannya semuanya di cover, terus settlement allowance kayak pas kita pindah kita juga dikasih biaya untuk proses perpindahan itu karena saat kita memulai hidup baru di suatu tempat itu kan pasti butuh banyak biaya ya, dan itu mereka juga cover kayak visa gitu juga di cover, biaya perjalanan juga, terus juga ada uang buku juga, kira-kira seperti itu lah. Pokoknya semuanya di cover lah kalau untuk LPDP. Ada kontrak untuk timbal balik memang harus kembali ke Indonesia atau gimana? Atau memang ini sebenarnya Kak Kadila nggak kepengen balik ke Indonesia tapi ada kontrak harus balik ke Indonesia jadinya balik ke Indonesia. Kalau aku jujur aku selalu pengen balik ke Indonesia sih karena balik lagi apa yang aku tulis juga di essayku pas aku daftar beasiswa ini gitu. Ya aku pengen yang tadi yang aku ceritain, aku sebenarnya pengen balik lagi ke dunia pendidikan itu aja sih. Dan aku pengen di Indonesia gitu, pengen balik lagi ke Indonesia. Kalau tapi LPDP memang kalau tidak salah dia ada mempersyaratkan bahwa setelah kita dapat beasiswa pas balik ke Indonesia itu harus beberapa tahun gitu untuk apa namanya berkontribusi untuk negara. Berkontribusi untuk negara itu bisa apa aja ya, di bidang apapun yang kita berkontribusi buat negara itu bisa apa aja ya, di bidang apapun yang kita kuni atau yang kita lakukan itu kita bisa berkontribusi juga kan buat negara dan masyarakat. LPDP itu kalau nggak salah bukan untuk luar negeri ya, tapi bukan cuma untuk luar negeri tapi dalam negeri juga. Dan waktu itu Kak Dila memilih di luar negeri. Apakah ini apa ya kayak hasrat kebanyakan orang kalau S2 itu kayaknya di luar negeri bukan di dalam negeri? Ya pastinya orang pingin merasakan pengalaman baru ya, dan kadang-kadang ada beberapa bidang itu yang mungkin memang tersedianya ada di luar gitu. Kadang-kadang kayak misalnya program master di Indonesia masih terbatas untuk bidang-bidang tertentu dan memang harus dibutuhkan untuk bisa sekolah di luar karena mereka menawarkan program-program tertentu yang di Indonesia nggak ada gitu. Jadi ya itu kenapa kebanyakan orang akhirnya banyak yang daftar juga untuk ke sana gitu, untuk daftar ke luar negeri. Tapi kalau misalnya ada yang di dalam negeri juga nggak apa-apa karena di Indonesia pun juga banyak universitas yang menawarkan program master. Gitu. Jadi bukan sekedar gengsi ya, tapi kebutuhan aja sih. Apa kebutuhannya tersedianya dari luar. Iya. Ada Ya kalau skor Dila. Lo tugas kampus luar di mana ya Mbak? Sebanyak apa paper yang kudu dibaca dan sebagainya? Oh ya, itu aku tuh karena menurut aku kuliah di sana ya aku Halo, Kadila putus-putus. udah dengar nggak? Ya, dengar. Oke, lo tugas kampus ya lo. Oke, tugas kampus gimana ya? Sebanyak apa paper yang perlu dibaca? Itu ya. Kalau aku pribadi dulu aku menikmati banget ya dapat kesempatan untuk sekolah di sana karena harus diakui kita dibukakan akses yang lebih besar lagi ke kayak buku-buku yang susah kita dapatkan di Indonesia gitu, terus ke jurnal-jurnal itu kita bisa mengakses sebanyak apapun gitu, dan karena apa yang aku ambil, jurusan yang aku ambil juga yang aku suka, jadi aku menikmati semuanya. Terus kalau tugas kebanyakan memang bikin essay atau
bikin uh, tulisan-tulisannya kayak analisis apa kayak gitu, lebih ke critical thinking sih, lebih tugas-tugasnya itu lebih ke critical thinking, bikin essay tentang satu topik tertentu gitu, dan kita menganalisis, dan itu memang harus banyak baca buku. Jadi kayak satu essay aja misalnya 3.000 kata, itu bukunya bisa 15, bisa lebih dari itu, atau papernya pun yang dibaca juga banyak. Tapi enaknya di sana semuanya ada akses ke hal-hal kayak yang berhubungan sama akademis gitu, banyak juga. Jadi surga sebenarnya kalau buat orang yang suka belajar tuh, sebenarnya surga banget sih. Dan itu ya itu tadi, balik lagi itu kayak jadi privilege gitu, dapat kesempatan untuk Ya. bisa sekolah di sana gitu. Ini mungkin yang jadi pertimbangan juga ya, karena kita nggak bisa munafik, kita mengakui kalau secara fasilitas pendidikan mungkin Indonesia masih belum seperti luar yang lebih terfasilitasi dan lain sebagainya. Sehingga mungkin itu alasannya banyak orang yang kepengen kuliah S2-nya di luar negeri. Gitu. Oke, Kak Dila terakhir nih, tips. Akhirnya Pasti terakhir itu tips kita setelah lulus S2 dan tahu harus atau mau melakukan apa setelah S2 biar enggak aduh, sia-sia. ini tipsnya oke. Tipsnya susah, aduh. Ya, jujurlah dengan diri kalian sendiri gitu. Tipsnya apa? Tergantung niat kalian seperti apa gitu. Know yourself, dan ketahui apa goal kamu, apa tujuan kamu. Kalau kita tahu apa tujuan kita, goal kita apa, mimpi kita apa, kita pasti tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya mengarah ke goal yang kita punya juga gitu. Jadi sebelum ambil S2 atau mengambil program-program tertentu harus dipetakan diri kita ini mau apa, harus kita kenali diri kita sendiri. Apa yang kita expect setelah program ini itu apa gitu. Dengan kalian mengetahui diri kalian sendiri, apa yang kalian inginkan, itu nanti setelahnya itu akan lebih mudah juga, karena nggak usah bingung lagi. Kalau misalnya dari awal sebenarnya udah nggak jujur sama diri sendiri, pingin S2 cuman karena pingin kuliah di luar negeri atau pingin jalan-jalan ke luar negeri, ya setelah lulus harus mikir lagi, ya kan? Jadi stay true to yourself, harus kenali diri kamu sendiri pingin apa. Ya itu tipsnya itu aja sih, karena itu yang akan ngebawa kita ke jalan selanjutnya gitu. Ya itu aja. Ini kayaknya klise banget ya, cuman emang seperti itu, gimana? Ya. Soalnya ada yang mungkin sulit dijelaskan, tapi cuma bisa dijalanin gitu loh. Iya, kadang-kadang itu juga. Tapi kadang-kadang kita itu menjalani sesuatu karena kita memang udah punya sesuatu yang di depan kan. Kita punya goal A gitu. Akhirnya jalan yang kita tempuh sekarang tuh ya sebenarnya mengarah ke situ gitu. Jadi tergantung apa sih yang kamu punya, vision tuh kamu punya apa yang ada di depan kamu, harus dipikirin lagi. Karena kalau cuman kayak S2 pingin kabur dari kehidupan ini atau capek, belum dapat kerjaan atau apa, itu nanti akan jadi PR lagi gitu ke depannya. Oke, sip, mantap lah. Semoga aja ini yang nonton, kalau misalnya memang mau semakin punya tujuan dan niat kuat buat S2. Atau semakin bingung sebenarnya, karena dari tadi aku kayak sangat tulis ya jawabannya. Seenggaknya termotivasi. Ya, semangat. Seenggaknya termotivasi setelah S2 itu masih tetap pada goalnya. Tapi kan goalnya beda-beda. Iya. Yang jelas, yang pasti menempuh pendidikan lebih tinggi itu mau 1 tahun 2 tahun tuh nggak akan membuang apapun. Itu akan sangat bermanfaat untuk diri kita, baik itu self development atau suatu saat kita bisa membaginya lagi ke orang lain gitu. Karena hidup itu kan nggak melulu soal kita cari uang gitu. Kadang-kadang kita pun juga butuh untuk berkembang juga secara pribadi, terus juga kita butuh pengalaman baru juga untuk membukakan perspektif
perspektif baru gitu. Dan S2 misalnya nih, itu pasti akan mengenalkan kita ke hal-hal, maksudnya akan membuka lebih luas lagi pikiran kita. Aduh, itulah pokoknya. Iya, 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 iya. Oke. Harus ada yang berbeda dong antara S1 dan S2 ya. Kalau misalnya nggak ada bedanya, berarti itu patut diperhatikan. Hmm, ya asal kita belajar, kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita menikmati proses itu, pasti akan ada yang kita bawa untuk yang apa yang kita pelajari, pasti ada, mau itu berkaitan dengan dunia pendidikan atau mau itu di luar akademis, pasti akan ada yang kita bawa sih, kita pelajari. Jadi bersemangatlah. Yeay, semangat, Iya. semangat, semangat. Yang mau S2 ataupun yang mau lulus S2 ya. Iya. Oke, thank you banget Kak Dila. Ya, sama-sama. Maaf ya kalau misalnya terlalu banyak ini perenungan-perenungan kehidupan atau jawaban-jawaban yang abstrak. Karena ya, Ini kan kita memang sharing kan, cerita tidak menggurui, iya, judge dan lain sebagainya. iya, Kita hanya iya. Karena kehidupan orang tuh bukan custom ya, bukan setiap orang tuh pasti punya beda-beda gitu. Jadi cerita aku nggak bisa diaplikasikan sama, bukan template, bukan template. Jadi ya, itulah cerita aku. Thank you ya Kak Dila, semoga sukses dan Ya, sama-sama. Ya. kayaknya untuk terjun ke pendidikan segera terrealisasi. Iya. Tapi masih pengen di industri juga sih. Lo nggak apa-apa nanti dua-duanya. Iya, pastinya. Oke kan, bisa aja. Pasti. Oke, Jadi, thank you ya Kak. Ya, sama-sama. Dadah. Yang udah nonton. Bye. Bye.